Percobaan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Alat dan bahan yang diperlukan adalah sebagai berikut. Pertama, masukkan cuka ke dalam 3 botol masing-masing dengan volume yang sama. Lalu, tuangkan 1 sendok makan soda kue ke dalam balon 1 yang berwarna putih menggunakan bantuan corong kertas agar lebih mudah. Setelah itu, tuangkan 2 sendok makan soda kue ke dalam balon 2 yang berwarna hijau. Kemudian, tuangkan 3 sendok makan soda kue ke dalam balon ketiga yang berwarna merah. Selanjutnya, tempelkan ketiga balon pada ketiga botol yang berisi cuka sebelumnya. Tuangkan soda kue yang ada di dalam ketiga balon ke dalam masing-masing botol secara bersamaan. Lalu nyalakan stopwatch dan tunggu selama 1 menit. Amati dan bandingkan perubahan yang terjadi pada setiap balon. Setelah mereaksikan cuka dengan soda kue, pada permukaan ketiga botol sama-sama terasa lebih dingin dan sedikit basah. Lalu, pada larutan juga terlihat adanya gelembung-gelembung air. Pada botol pertama, larutannya terlihat sedikit keruh, dan pada botol kedua, sedikit lebih keruh dari botol pertama, dan pada botol ketiga, sangat keruh. Di sini juga terlihat bahwa balon ketiga mengembang paling besar, lalu balon kedua mengembang sedang, dan balon pertama mengembang paling kecil. Hal ini terjadi karena konsentrasi pada percobaan ketiga lebih besar dari percobaan kedua, dan konsentrasi pada percobaan kedua lebih besar dari percobaan pertama, yang sebelumnya ditandai dengan perbedaan jumlah soda kue yang dimasukkan. Jadi, dapat disimpulkan, semakin besar konsentrasi, maka akan semakin cepat pula laju reaksinya. Pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Siapkan alat dan bahan. Pertama ada air biasa, air dingin, air panas, lalu kemudian ada gula putih 3 buah gelas dan 1 sendok makan. Dan inilah percobaannya. Yang pertama dilakukan ialah menuangkan air ke dalam gelas, kemudian menambahkan 1 sendok makan gula putih, kemudian dibantu dengan stopwatch untuk menghitung waktunya. Nah, dapat dilihat bahwa air panas ini larut yang pertama, kemudian disusul oleh air biasa, lalu terakhir itu adalah air dingin yang larutnya. Dan inilah waktu yang diperlukan untuk melarutkan sebuah gula dalam larutan. Kali ini saya akan melakukan percobaan salah satu faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu suhu. Berikut percobaannya. Selamat menyaksikan.
luas permukaan terhadap laju reaksi. Alat dan bahan yang digunakan yaitu air, 3 buah gelas, vitamin C, dan juga yang terakhir yaitu stopwatch. Untuk vitamin C-nya dibuat ke dalam 3 wujud, yaitu ada wujud tablet, bongkahan, dan juga serbuk. Hal pertama yang dilakukan yaitu mengisi air ke dalam 3 buah gelas dengan volume yang sama. Selanjutnya, memasukkan vitamin C ke dalam gelas. Untuk yang berbentuk tablet dimasukkan ke dalam gelas 1, yang berbentuk bongkahan di dalam gelas 2, dan yang berbentuk serbuk dimasukkan ke dalam gelas yang ketiga. Lalu nyalakan stopwatch sampai semua vitamin C yang ada dalam tiap gelas larut dalam air. Catat waktu dan perubahan yang terjadi. Kesimpulannya yaitu, vitamin C yang berwujud serbuk lebih cepat larut dalam air, dan vitamin C yang berwujud tablet utuh lebih lama larut dalam air. Ini disebabkan karena vitamin C yang berwujud serbuk memiliki luas permukaan yang lebih besar daripada vitamin C yang lainnya. Pengaruh luas permukaan pada laju reaksi. Alat dan bahan yang digunakan untuk percobaan kali ini yaitu air, vitamin C, dan gelas. Cara pembuatan: pertama-tama, siapkan alat dan bahan yang digunakan. Kedua, masukkan air ke dalam gelas dengan sama rata. Ketiga, siapkan stopwatch. Kemudian, masukkan vitamin C ke dalam gelas berbeda. Gelas 1 merupakan vitamin C serbuk, gelas 2 merupakan vitamin C kepingan, dan gelas 3 merupakan vitamin C keping utuh. Kemudian, nyalakan stopwatch dan amati perubahannya. Pada detik ke-20, gelas yang berisi vitamin C serbuk telah larut. Pada detik ke-34, gelas yang berisi vitamin C kepingan telah larut. Pada menit ke-1, gelas yang berisi vitamin C keping utuh telah larut. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pengaruh katalis terhadap laju reaksi. Untuk alat dan bahan, yang pertama siapkan cuka, pemutih, paperclip, tisu, label, dan juga 3 gelas plastik. Pertama-tama, siapkan 3 gelas plastik sebagai wadah. Lalu, masukkan 50 ml pemutih ke dalam gelas plastik yang berlabel pemutih. Lalu, masukkan 50 ml cuka ke dalam gelas plastik yang berlabel cuka.
Kemudian masukkan 50 ml cuka ke dalam gelas plastik yang berlabel cuka plus pemutih, dan juga masukkan 50 ml pemutih ke dalam gelas plastik berlabel cuka plus pemutih, lalu diaduk hingga tercampur. Lalu masukkan paperclip ke dalam masing-masing gelas plastik tersebut. Amati perubahan yang terjadi. Bisa dilihat perbedaan yang terjadi pada 3 gelas tersebut. Perbedaan ini terjadi karena pemutih mengandung hipoklorit dan cuka mengandung asam asetat. Berdasarkan percobaan laju reaksi yang saya lakukan, terbukti bahwa reaksi yang berlangsung paling cepat adalah cuka plus pemutih. Pemutih merupakan katalisator yang mempercepat laju reaksi, dan juga cuka bersifat korosif.